Salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Rafaela Benedikta Naben dengan NIM 23101181 dari kelas PKK 4 semester 4, Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resume saya mengenai pertemuan kami yang ketujuh pada hari Senin, tanggal 14 April 2025. Pada pertemuan kami ini, kami membahas mengenai peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia dan peran para misionaris asing di Indonesia pada perkembangan gereja Katolik. Pada kesempatan yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai materi peran tokoh lokal dalam penyebaran Katolik di Indonesia. Tokoh lokal mempunyai peran sangat penting dalam proses penyebaran agama Katolik di Indonesia, terutama setelah benih iman ditanam oleh para misionaris asing. Peran mereka tidak hanya sebagai penerus, tetapi juga sebagai penggerak utama yang memperkuat akar gereja Katolik dalam konteks budaya dan masyarakat setempat. Yang pertama tuh ada perintis komunitas umat Katolik lokal. Setelah dibaptis, banyak tokoh lokal menjadi pelopor berdirinya komunitas Katolik di daerahnya. Mereka menjadi teladan iman dan mendorong keluarga serta masyarakat sekitar untuk menerima ajaran Kristus. Contohnya, Raden Mas Joseph Soerokusumo di Jawa dan Frans Seda di Flores yang berpengaruh dalam masyarakat dan pemerintahan. Yang kedua, katekis dan pengajar. Tokoh lokal banyak yang berperan sebagai katekis mengajarkan iman Katolik di desa-desa bahkan sebelum kehadiran pastor. Mereka menjadi penghubung antara misionaris dan masyarakat, mengajarkan doa, liturgi, serta ajaran gereja. Damianus Tukan dari Flores adalah contoh katekis yang gigih menyebarkan iman di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, penerjemah budaya dan bahasa. Tokoh lokal membantu misionaris memahami bahasa dan budaya setempat, sehingga pewartaan Injil menjadi lebih kontekstual dan diterima masyarakat. Mereka juga menerjemahkan doa, kitab suci, dan nyanyian liturgi ke dalam bahasa daerah. Katekis Jawa di masa Romo van Lith misalnya menerjemahkan buku-buku doa ke dalam bahasa Jawa dan berperan dalam proses inkulturasi. Kemudian yang keempat, pemimpin awam dan penggerak sosial. Banyak tokoh Katolik lokal menjadi pemimpin umat dan penggerak kegiatan sosial seperti pendirian koperasi, sekolah, serta aktivitas sosial berbasis gereja. Mereka membuktikan bahwa iman Katolik yang berdampak pada kehidupan sosial politik. Ignatius Joseph Kasimo adalah contoh tokoh nasional Katolik yang memperjuangkan nilai-nilai iman dan kemanusiaan di bidang politik. Dan yang kelima, ada imam, biarawan, dan biarawati asal Indonesia. Tokoh lokal yang terpanggil menjadi imam dan religius menjadi pilar penting dalam kemandirian dan inkulturasi gereja Katolik di Indonesia. Mereka menjadi wajah gereja yang mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada misionaris asing. Monsinyur Albertus Sojie Pranata, SD sebagai uskup pribumi pertama terkenal dengan semboyan 100% Indonesia, 100% Katolik. Kemudian materi kami yang kedua yaitu peran para misionaris asing di Indonesia dalam perkembangan gereja Katolik. Yang pertama ada pewartaan Injil dan pembaptisan. Misionaris asing dari Portugis, Belanda, dan Jerman, Italia, dan negara lain mulai datang ke Indonesia sejak abad ke-16. Mereka memperkenalkan ajaran Kristiani, membaptis penduduk lokal, dan membentuk komunitas Katolik awal, terutama di Maluku, Flores, Timur, dan kemudian menyebar ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Yang kedua, pendirian paroki dan keuskupan. Para misionaris membuka stasi, paroki, dan pusat misi sebagai tempat pelayanan umat. Mereka juga berperan dalam mendirikan struktur gereja seperti vikaris apostolik dan keuskupan yang menjadi fondasi struktur gereja Katolik di Indonesia saat ini. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesehatan. Misionaris mendirikan sekolah, seminari, dan rumah sakit seperti Seminari Menengah Mertoyudan dan sekolah-sekolah oleh bruder atau suster kongregasi asing. Pendidikan yang diberikan tidak hanya untuk umat Katolik, tetapi juga masyarakat umum sehingga berkontribusi pada kecerdasan bangsa. Selanjutnya itu inkulturasi dan pelestarian budaya lokal. Beberapa misionaris mempelajari bahasa dan budaya lokal seperti menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa daerah. Misalnya Pater Anton Nebel SVD di Flores. Mereka menghargai adat istiadat dan menggabungkannya ke dalam liturgi sehingga gereja Katolik semakin berwajah Indonesia. Selanjutnya ada pembinaan iman dan kepemimpinan lokal. Misionaris membimbing calon imam Katolik, membentuk katekis, guru agama, dan tokoh umat. Hal ini menjadi fondasi penting bagi kemandirian gereja Katolik Indonesia setelah masa kemerdekaan.
Dan yang terakhir adalah pelayanan sosial dan kemasyarakatan. Banyak misionaris terlibat dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi, pertanian, dan pelatihan keterampilan. Di daerah terpencil, mereka sering menjadi satu-satunya penggerak pembangunan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa tokoh misionaris terkenal, yaitu yang pertama ada Pater Cornelis Lecoq de Armanville, SJ, yaitu seorang penyebar iman Katolik di Kalimantan. Yang kedua ada Pater Franciscus Gregorius Joseph Panlit, SJ, sebagai pembaptis pertama di Tanah Jawa pada tahun 1904 dan pelopor gereja Katolik di Jawa. Dan yang ketiga ada Hendrik Geis, SPD, yang merupakan misionaris aktif di Nusa Tenggara Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam menyampaikan materi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.